Little Albert Experiment, sebuah eksperimen yang melibatkan seorang bayi berusia 8 bulan. Pada tahun 1920, seorang psikolog bernama John B. Watson dari Johns Hopkins University melakukan sebuah eksperimen yang mendapatkan banyak pertentangan karena objek dari eksperimen ini adalah seorang bayi laki-laki berusia 8 bulan yang kemudian kita kenal sebagai Little Albert. Eksperimen ini dilakukan untuk menguji reaksinya si Albert ini terhadap berbagai rangsangan yang netral, seperti tikus putih, kelinci, monyet, dan berbagai topeng. Pada tahap awal, reaksi Albert pada semua objek tadi ini biasa saja. Ia digambarkan sebagai bayi yang polos, pendiam, dan tidak memiliki reaksi emosional, tidak menunjukkan rasa takut terhadap rangsangan-rangsangan yang ada. Di tahap selanjutnya, Albert ini kemudian didekatkan dengan seekor tikus, dan ketika Albert ingin memegang tikus tersebut, Watson kemudian memukul sebuah batang besi di dekat kepala Albert ini, dan secara otomatis Albert menjadi kaget, menangis, dan merasa ketakutan akibat suara keras yang ia dengar. Setelah berulang kali memasangkan tikus putih dengan suara keras, Albert kemudian mulai mengenali sebuah pola yang ada, bahwa setiap ada tikus putih, maka akan ada suara menakutkan yang terdengar. Sehingga respon Little Albert pun menjadi berubah, menjadi menangis dan ketakutan setiap kali melihat tikus putih tadi. 5 hari kemudian, Watson mengemukakan bahwa ternyata Albert ini telah mengembangkan fobianya tersebut, bukan hanya kepada tikus, tapi kepada objek yang memiliki karakteristik yang sama dengan tikus pun dapat memberikan respon yang sama pada Little Albert ini, termasuk anjing, mantel berbulu, kapas, dan juga topeng Bapak Natal. Nah, proses ini kemudian dikenal sebagai generalisasi. Albert mengeneralisasi bahwa setiap yang berbulu adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan. Eksperimen Little Albert ini menunjukkan bahwa ternyata fobia ini dapat dimunculkan melalui pengkondisian. Seperti kita ketahui, fobia adalah ketakutan irasional. Meski tidak sebanding dengan bahaya yang ada, seseorang akan merasa sangat ketakutan bila melihat sesuatu yang menjadi fobianya. Dalam eksperimen ini, bayi yang sebelumnya tidak memiliki rasa takut kepada tikus, kemudian dikondisikan menjadi takut kepada tikus. Ini juga menunjukkan 2 konsep tambahan dari konsep yang pertama kali dikembangkan oleh Pavlov. Yang pertama, extinction. Meskipun asosiasi terkondisi tadi ini bisa menjadi sangat kuat pada awalnya, itu bisa memudar dan hilang jika asosiasi tersebut tidak diperkuat selama beberapa minggu atau beberapa bulan berikutnya. Little Albert yang diamati, dan ternyata level ketakutan pada tikus yang dimiliki Albert semakin lama semakin berkurang. Hal inilah yang disebut sebagai kepunahan atau extinction. Yang kedua, generalisasi. Asosiasi yang dikondisikan seringkali dapat melebar melampaui rangsangan spesifik yang disajikan. Misal, dari kasus Little Albert ini, asosiasi negatif yang ia dapat hanya dari tikus dan suara keras. Kemudian, Albert melebarkan asosiasi negatif ini pada sesuatu yang berbulu, seperti anjing dan juga kapas. Meskipun eksperimen ini adalah salah satu yang paling terkenal dalam dunia psikologi dan disertakan dalam hampir setiap mata kuliah pengantar psikologi, eksperimen ini ternyata mendapat banyak kritikan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah masalah etika, karena hal ini jelas merugikan kondisi psikologis dari si Little Albert ini. Oh ya, mungkin kalian juga jadi bertanya-tanya, apa sih yang kemudian dialami oleh Little Albert ini setelah ia tumbuh menjadi remaja atau dewasa? Apakah ia tetap hidup dengan fobia kepada setiap benda-benda berbulu putih tersebut? Nah, jadi sebelum eksperimen tersebut selesai, Ibu Albert ini memutuskan untuk tidak melanjutkan penelitian tersebut. Jadi, eksperimen ini berhenti sebelum Watson ini memberikan sebuah perlakuan untuk menyembuhkan si Little Albert ini. Dan fakta mengenai identitas dan nasib Albert ini akhirnya terbongkar. Bocah lelaki yang dikenal sebagai Little Albert ini ternyata memiliki nama asli Douglas Merritt. Namun, fakta ini tidak memiliki akhir yang bahagia, teman-teman. Douglas ternyata telah meninggal dunia pada usianya yang ke-6 tahun. Ia meninggal pada 10 Mei 1925 karena sebuah penyakit hidrosefalus atau penumpukan cairan di otaknya yang ternyata telah dideritanya sejak dia lahir. Jadi gimana menurut kalian, teman-teman? Apakah eksperimen seperti ini masih layak untuk dilakukan di zaman sekarang ini? Silahkan tulis komen di kolom komentar dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Terima kasih.